Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 135, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo terkejut saat mendengar ini. Bagaimana? Apakah dia masih hidup? Tanya Aiden Enzo. Tuan, setelah saya menyelidiki kembali informasi tentang wanita muda itu, saya menemukan bahwa itu dirusak secara artifisial. Saya belum menemukan siapa orang ini, tetapi yang dapat dikonfirmasi adalah kemungkinan besar bahwa nona muda masih hidup, kata Dejan Lois. Hidup, mata Aiden Enzo akhirnya lembab. Setelah bertahun-tahun, dia hidup dalam menyalahkan diri sendiri. Sekarang dia mendengar berita ini, bahkan jika hatinya sekeras batu, dia pasti akan bersemangat. Selidiki, cari tahu sampai akhir. Tidak peduli siapa yang ada di belakangnya, cari tahu untukku. Aiden Enzo menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi lebih dingin, dan rasa dingin yang membumbung tertidur di tubuhnya. Dia sangat jelas, karena informasi adik perempuannya telah dirusak, itu berarti seseorang pasti ikut campur di belakangnya. Tujuan mereka mengerikan, namun, tidak peduli apa tujuan pihak lain, Aiden Enzo akan menyelidiki sampai akhir. Tidak peduli siapa itu, selama mereka menyakiti saudara perempuannya, dia akan membuat mereka membayar harganya. Saat Aiden Enzo menutup telepon, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan?" Lydia Low, mengenakan baju tidur longgar dan keren, tidak peduli dia bersenang-senang. Duduk di kursi goyang, dia menatap Aiden Enzo dengan penuh semangat. "Mengapa kamu di sini?" Aiden Enzo sedikit mengernyit, apa yang dia dengar. "Bukan apa-apa, aku hanya ingin meminta bantuan kakak iparku," kata Lydia sambil tersenyum, tidak sopan sama sekali. "Ada apa? Beberapa hari lagi ulang tahun teman sekelasku, bisakah kamu menghubungi Fergie Quinn dan meminjam Rolls-Royce-nya untuk membawaku ke sana?" Lydia Low mengedipkan matanya yang besar dan menatap Aiden Enzo dari dekat. Dia telah memikirkannya sepanjang hari, bagaimanapun juga, dia harus meminta Aiden Enzo untuk membantunya mendapatkan Rolls-Royce. Coba pikirkan, jika Anda memasuki venue dengan Rolls-Royce selama pesta, betapa menakjubkannya. Semua siswa yang hadir mungkin iri padaku. Tidak mungkin, kembali tidur. Aiden Enzo memutar sudut matanya, dan dia tahu apa yang dipikirkan Lydia. Gadis ini, pada orang dewasa seperti itu, bagaimana mungkin dia masih memiliki hati yang berat untuk dibandingkan? "Jika kamu tidak membantuku, aku akan memberitahu sepupuku." Lydia Low tidak takut sama sekali. Bahkan mengancam. Beritahu dia apa? Aiden Enzo terkekeh, ingin tahu apa ancaman Lydia ini. "Jika Anda ingin tidak dikenal, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Saya mendengar semua panggilan yang Anda lakukan tadi." Sudut mulut Lydia terangkat, menunjukkan senyum licik, seolah-olah dia ditentukan oleh Aiden Enzo. Meskipun dia tidak bisa mendengar siapa yang Aiden Enzo panggil, itu sudah sangat larut. "Jika Anda datang ke sini untuk menelepon, pasti ada masalah. Perselingkuhan, itu pasti perselingkuhan. Kebetulan sepupu saya hamil, Aiden Enzo, bajingan, pasti berselingkuh." Oleh karena itu, Lydia Low tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi sengaja membantu. Hati Aiden Enzo sedikit bergetar, Lydia Low ini masih mendengarnya. "Baik, aku berjanji padamu, tapi kamu harus merahasiakannya untukku." Aiden Enzo berkata dengan tegas. Lydia Low berdiri, menggoyangkan kedua kaki putihnya yang besar, dan dengan gembira menepuk tangan Aiden Enzo dan berkata, "Baik, kakak ipar, ini yang kamu katakan, dan aku akan memberitahumu." Bagaimanapun, dia berhasil dalam plotnya dan pergi. Melihat punggung Lydia Low, Aiden Enzo juga curiga. Apakah gadis kecil ini benar-benar mendengarnya? Bagaimana rasanya menipu diri sendiri? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Geraldine Sol menelepon Aiden Enzo dan buru-buru membawanya untuk menambahkan namanya. Setelah semuanya selesai, Geraldine Sol menangis dan rewel dan ingin menyimpan sertifikat real estate itu kalau Aiden Enzo akan menghapus namanya lagi.
Aiden Enzo tidak peduli untuk berbicara dengannya, jadi dia berlari dan pergi ke Beacon. Vivian Low telah kembali bekerja, terutama karena perusahaan memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, dan dia harus duduk. Memasuki kantor Vivian Low, Aiden Enzo melihatnya duduk di kursi bos dengan gaun hitam, dengan matahari bersinar di pundaknya, dan dia tidak dapat menahan perasaan bahwa hidup harus seperti ini. Lagi pula, istri cantik selalu menarik perhatian, dan menyegarkan melihat mereka beberapa kali lagi. Sayang, untuk apa kamu menginginkanku? Aiden Enzo duduk di sofa sambil tersenyum. Vivian Low meliriknya dengan marah, menutup rencana proyek di tangannya, dan berkata dengan tenang, kamu di sini untuk tidur di tempat kerja. Aiden Enzo mengangkat bahu, dan berkata, aku tidak ada hubungannya, aku hanya main-main dengan tugas. Melihat Aiden Enzo dengan sangat serius, dia berkata, bagaimana pendapatmu tentang kejadian tadi malam? Bagi Vivian Low, pembunuhan tadi malam pasti menjadi peringatan. Tampaknya banyak orang mengincarnya. Aiden Enzo memandang Vivian Low, meremas dagunya dan berkata, baiklah, biarkan aku memikirkannya. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Tentunya Anda tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Vivian Low. Jimmy Lehnar menggali lubang untuk dirinya sendiri. 10 menit berlalu, dan Aiden Enzo tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetap menutup dagu dan matanya. Vivian Low mengerutkan kening dengan marah, dan berteriak, Aiden Enzo, kamu tertidur lagi. Aiden Enzo bangun dan berkata dengan santai, tidak apa-apa, serahkan masalah ini padaku. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Vivian Low tidak terlalu mempercayai Aiden Enzo, lagi pula, pihak lain adalah seorang pembunuh, hal semacam ini. Hanya di film, tentu saja aku punya caraku sendiri, jadi jangan khawatir. Aiden Enzo meregangkan pinggangnya dan berkata, melihat Aiden Enzo tidak ingin mengatakan apa-apa, Vivian Low tidak bertanya, tetapi bertanya dengan sedikit perhatian, baru saja Gabriel Ruiz mengundangku makan malam, bolehkah aku pergi? Gabriel Ruiz mengundangmu makan malam. Aiden Enzo mengangkat alisnya, aku selalu merasa ada rasa perjamuan Hongmen di dalamnya. Apakah dia mencoba membuat janji dengan Vivian Low, atau dia mencoba menguji dirinya? Yah, menurutmu aku akan pergi atau tidak? Vivian Low menatap Aiden Enzo dengan mata memohon. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah merasa bahwa dia tidak dapat melakukannya tanpa Aiden Enzo. Pergilah, dia mengundangmu untuk makan gratis. Bodoh sekali jika kamu tidak pergi. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, ingatlah untuk mengajakku bersamamu ketika saatnya tiba. Kita belum duduk dan berbicara untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar seperti itu? Tanya Vivian Low. Aiden Enzo selalu berselisih dengan Gabriel Ruiz. Ini semua karena diriku sendiri. Vivian Low juga mengetahuinya, tapi dia juga tidak berdaya. Bagaimanapun, Gabriel Ruiz benar-benar mengikatnya dan Aiden Enzo sebelumnya. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, yah, aku bukan pria dengan perut kecil, mungkin Gabriel Ruiz ingin berdamai denganku. Vivian Low memutar matanya ke arahnya, bangkit dan berkata, aku akan pergi laboratorium, apakah kamu ingin pergi? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dia paling membenci laboratorium. Itu membosankan. Baiklah kalau begitu, ingatlah untuk kembali dan membawa ceril untuk kunjungan lanjutan di sore hari. Setelah Vivian Low selesai berbicara, dia langsung keluar dari kantor. Hati-hati, jaga perutmu, kata Aiden Enzo dengan cemas, dan duduk di kantor sebentar. Setelah memikirkan rencananya, dia bangkit dan pergi. Kembali ke bagian pemasaran, Aiden Enzo dan beberapa rekan memulai diskusi tentang permainan makan ayam. Beberapa rekan sedang berbicara dengan gembira, ketika tiba-tiba terdengar suara kecil di telinga Aiden Enzo. Dan yang terjadi selanjutnya adalah seluruh gedung berguncang sedikit. Gempa bumi, saat rekannya menganalisis sumber suara yang diragukan. Saya melihat keseriusan di wajah Aiden Enzo. Dan di detik berikutnya, sosok Aiden Enzo telah menghilang dari tempat duduknya, langsung menuju ke lembaga penelitian seperti anak panah dari tali. Bagi Beacon, ruang penelitian adalah inti mereka, dan juga merupakan tempat paling rahasia di seluruh perusahaan. Ada laboratorium untuk meneliti obat anti kanker baru, dan ratusan juta dolar dihabiskan untuk itu. Dan terakhir kali, Aiden Enzo juga menyaksikan keamanan dan teknologi tinggi laboratorium. Laboratorium penelitian adalah area inti dari Beacon Group, dan hanya beberapa orang di seluruh perusahaan yang dapat masuk dan keluar sesuka hati, dan semua data penelitian dan pengembangan obat anti kanker ada di laboratorium penelitian.
Vivian Low biasa pergi ke ruang penelitian untuk membacanya setiap hari. Hanya saja dia dirawat di rumah sakit baru-baru ini, dan diganti Melanie Song. Hari ini adalah hari pertama kerja, dia secara alami akan melihatnya. Terutama setelah pembunuhan kemarin, Vivian Low mengirim orang tambahan untuk menjaga ruang penelitian pagi ini, dan seluruh ruang penelitian berada di bawah kendali kamera pengawas. Penelitian dan pengembangan anti-kanker jenis baru siap dipasarkan, dan semua orang menatap kue besar ini. Itu adalah keuntungan yang sangat besar, dan kemungkinan pengembangan industri farmasi yang tidak terbatas di masa depan. Di hadapan kepentingan yang sangat besar, tidak ada yang bisa tetap terjaga, dan itulah sumber iming-iming mereka untuk melakukan kejahatan. Secara rahasia, selalu ada beberapa orang yang mengawasi Beacon setiap saat, siap menyerang Beacon kapan saja. Obat anti-kanker baru Beacon jelas menarik di mata orang-orang itu. Mereka tidak peduli dengan siang bolong dan pertahanan keamanan. Di mata mereka, hanya keuntungan yang layak untuk dihormati dan dipercaya. Laboratorium meledak, tetapi karena sistem keamanan berteknologi tinggi, gelombang kejut ledakan di laboratorium tidak mencapai tanah. Karyawan Beacon Group mengira itu hanya peledakan di suatu tempat, lagi pula ini terjadi sesekali, dan peledakan sedang dikembangkan di dekatnya, jadi semua orang mengabaikannya dan terus bekerja. Hanya Aiden Enzo yang segera keluar. Dia langsung tahu sumber suara itu, laboratorium. Vivian Low baru saja pergi ke laboratorium. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.